Tahun 2014 ya kan, ya Agustus. Dan kalau kita lihat itu udah lama banget ya kan, udah 5 tahun lebih. Menurut gue apa ya? Barang yang sudah 5 tahun itu udah pasti uzur ya. Kalau kendaraan bermotor ya kan, itu udah ganti plat dan itu udah banyak banget masalah-masalah dan gak ada pabrikan yang bakal ngasih garansi sampai 5 tahun lewat. Menurut gue, tapi ada sih ya. Yang garansi 7 tahun tuh mobil yang baru masuk tuh. Jadi menurut gue di tahun 2021 dengan HP yang lagi gue review ini apakah masih worth it atau tidak? Gue nggak jawab itu karena itu bukan urusan gue worth it atau tidak. Itu ya namanya juga orang kan make, kadang ada yang cuman buat nonton bokep doang ya udah cukup. Jadi menurut gue nggak bisa bilang worth it atau tidak. Tapi gue bakal ngebahas secara total dari HP ini. Gue yakin dari lu pada di luar sana banyak banget yang tahu HP ini, cuman nggak sedikit, maksudnya sedikit lah dari lu yang tahu tuh yang punya HP ini. Karena pada saat 2014 itu ya ngapain juga sih lo beli beginian, banyak banget pilihan-pilihan yang lagi booming ya kan, antara iPhone, Samsung yang lagi berperang-perang. Jadi menurut gue sedikit lah ya. Dan gimana sih rasanya pakai HP ini yang udah uzur, udah tua, udah bangkotan, tapi masih cukup bersinar-sinar gitu dari segi desainnya. Kalau kita bahas dari segi desainnya, handphone ini memang beda banget menurut gue, sampai sekarang masih beda. Dan tak kenapa handphone ini nyaman buat dipakai, apalagi buat entertain aja sih. Lebih ke visual kalau menurut gue. Kalau kita bahas dari segi desain lain di luar layar, sumpah ini HP biasa aja, nggak ada spesial-spesial sama sekali. Dan terkesan premium juga enggak ketika layarnya mati. Ini kayak HP apa ya, ibaratnya kayak dulu itu kayak Andromax ya kan, kayak HP-HP ya mirip lah ya kayak HP lokal, Advan, Mito kayak gitulah dari segi bahasa desain belakangnya. Dan untuk feel-nya itu kesan premiumnya juga nggak ada sih menurut gue. Tapi ya nggak tahu sih kalau di tahun 2014 pada saat itu, udah lupa gue feel-nya kayak gimana, feel premium yang sesungguhnya itu kayak gimana udah lupa gue. Karena dulu-dulu juga Samsung masih belakangnya polikarbonat juga kan, dan kaca-kaca gitu masih jarang ya kan, kecuali si iPhone 4. Balik lagi ke urusan layarnya ini yang buat gue terkesima. Dan udah cukup banyak juga orang nge-review barang beginian. Jadi menurut gue gak perlu panjang lebar aja. Yang bakal gue ungkapin sini gimana sih rasanya pakai HP ini. Otomatis interface-nya pasti banyak berubah. Tapi itu masalah interface itu bisa di custom ya, bisa buat semau lo lah. Kalau masalah layar, gue sukanya HP ini cuman satu tok, cuman masalah layar. Dan kalau ngomongin layar, handphone ini layarnya cukup terang cuy. Kalau ngomongin soal bezel yang ada di layar, ini bukan besi, ini gue kasih lihat ke lo. Jadi bezelnya ini mengingatkan gue sama Samsung S4, yang dimana dia kayak ala-ala stainless gitu ya kan, ala-ala steel gitu, warnanya ya kan krumi satin gitu, warnanya chrome satin atau silver satin atau apalah ya, ya gitulah. Jadi menurut gue ini mirip banget sama apa ya, feel Samsung S4 dari segi warna. Dan lecet-lecetnya itu lecet-lecet plastik putih gitu. Sumpah jadi teringat sama zaman-zaman Samsung Galaxy S4 sama S4 mini. Jadi kalau buat feel premium menurut gue sih kayaknya sih ini dulu premium. Tapi kalau sekarang gue pakai bakal B aja, rasanya nggak ada yang gimana-gimana gitu. Lu bisa lihat sendiri nih bezelnya lecet-lecet gitu. Jadi kalau buat kesan pakai gue, kesan genggam megang, gue nggak ngerasain yang namanya luxnya luxury di handphone ini. By the way, ini belum Type C. Jangan salahkan belum Type C atau belum atau apalah, karena ini handphone udah tua cuy. Jadi di bawah ada buat port charging sama mikrofon aja, udah sekedar itu aja. Nggak ada kayak speaker lain, speakernya di belakang bukan di bawah. Nah ini nih untuk layar. Yang pertama banget gue pengen kasih tahu ke lu adalah interface ya. Jadi HP ini interface-nya jauh-jauh banget berbeda. Kalau gue yang memakai HP ini tuh gue butuh adaptasi yang menurut gue cukup lama. Dan sayang ya HP ini gue pakai cuman buat nonton YouTube aja cuy. Ya dari kemarin gue beli dan sampai sekarang gue nggak pernah pakai lagi, sekedar buat nonton YouTube aja. Nah
gue ngomongin obrolan yang pertama dulu dari masalah interface itu dari pengaturan nih, dari tata letaknya lah ya, tata letaknya. Kalau dari tata letaknya contohnya brightness-nya. Untuk brightness-nya aja lu bisa lihat nih, ini nggak ada kayak adjustment kayak rata-rata HP pada umumnya kalau dari scroll dari pop up dari atas ke bawah gitu. Jadi buat adjustment-nya itu ada auto, ada max, ada middle, ada minimum. Kalau ke max ini yang paling terang. Ini udah klimaks banget, udah terang banget dan gue rasa ini di luar ruangan bakal cukup banget sih. Nah, sedangkan kalau middle ini yang gue pakai buat ngerekam. Jadi cahaya yang masuk ke kamera gue nggak terlalu over, jadi bikin ya enak aja lah cahaya. Sedangkan yang paling redup seperti ini ukurannya. Jadi menurut gue ya serba gitulah ya. Jadi adjustmentnya itu terbatas, semuanya udah settingan gitu. Ibaratnya kayak motor itu settingan kecepatannya itu dari ECU. Udahlah, udah settingan ECU gitu. Nggak bisa di-adjust semau kita gitu. Nah, kalau masalah interface yang lain yang gue rasa beda, sebenarnya cuma itu aja sih. Lebih ke itu sama keyboard, nanti gue kasih tau keyboardnya. Kalau buat menu-menu settingnya ini ya ala-ala Android zaman dulu lah ya. Bukan ada yang beda, bukan ada yang gimana ya. Cuman ya kayak apa ya, kayak wanjir ternyata letaknya di sini, settingannya di sini, pengaturan ini di sini. Cuman itu aja sih, agak sedikit linglung di situnya aja. Karena memang Android yang baru yang biasa gue review itu udah jauh banget tata letaknya dari yang ada di settingan zaman-zaman dulu gitu cuy. Jadi ya mau gak mau agak sedikit cari-cari otak-atik dulu kalau pengen setting sana sini. Tapi selebihnya ya dari segi interface gak ada yang ngebuat gue ribet banget sih makainya. Sekarang gue ngebahas soal keyboard. Untuk keyboard ini teringat sama handphone Candy Bar ya kan. Teringat banget gue sama Candy Bar. Jadi masih triple click gitu. Jadi apapun yang lo pengen ketik itu dalam satu keyboard itu ada 2, ada 3, bahkan banyak lah ya, ada yang sampai 4. Jadi menurut gue lu harus adaptasi juga. Tapi kalau lu biasa pakai Candy Bar terus pakai HP ini nggak terlalu gagok sih menurut gue. Ini kayak gue pengen ketik aja tuh butuh double gitu. Padahal ini layarnya full, ya itu bisa di custom sih, kalau menurut gue itu bukan problem. Dan sumpah ini keyboardnya gue suka aja gitu. Emang agak ribet sih, tapi gue suka aja gitu. Ya feel kayak gini tuh kayak berasa anjir kayak beda gitu. Dari kebanyakan HP-HP yang gue review ini ngerasa beda banget. Makanya gue buat video part 2-nya saking kayak ada beberapa momen yang pengen gue sharing ke lu aja. Salah satunya dari keyboard ini cuy. Kayak kesannya tuh kayak gimana ya, enak aja gitu, kayak double klik gitu. Nah, meskipun HP ini enak buat nonton YouTube ya kan, kayak gue bilang kemarin, kenapa gue ngerekomendasiin ke lo HP ini buat nonton YouTube aja, tapi harus pakai headset, earphone, ya kan? Karena speaker yang ada di HP ini, buzzer yang ada di HP ini, itu very bad. Jadi apapun suara yang dihasilkan, misalnya lu nonton film lah, lu nonton ya lu dengerin musik lah dari HP ini suaranya mengecewakan sekali men. Parah sih, parah. Untuk hasil speaker, hasil buzzer ini mengecewakan sekali. Jadi alternatifnya ya lu pakai headset sih. Ya kalau lo pengen ya lebih dapetin the best experience sounds. Anjay, Inggris gua tuh keluar gitu ya kan. Nah jadi ya kalau buat nonton video, itulah kenapa alasannya gue rekomendasiin lu ini HP buat nge-YouTube tapi harus pakai headset. Salah satunya itu sih alasannya. Sekarang ngebahas soal kamera. Kamera sumpah nggak ada yang gimana hasilnya tuh B banget ya kan, B aja. Terus kalau dari segi pengaturan itu sini ada SDR, ada auto ya buat terang gelap ya lain-lain. Terus ada ini pengaturan pixel ini lagi disetting ke 6 megapiksel. Ini klimaksnya di 8 megapiksel. Terus ada auto tagging untuk lokasi, jadi lo bisa tahu lokasi lo di mana. Terus ya di sini ada flash, terus kamera depan belakang ada setting, dan ya udahlah ya standar aja gitu kayak kamera HP pada umumnya. Ada gridnya juga, gridnya bisa dihilangin juga. Jadi menurut gue settingan ini ya cukup oke lah. Kalau buat settingan gue pakai HP ini, gue suka sama settingan kameranya simple tapi nggak terlalu miskin fitur banget. Jadi ya kalau dikasih nilai dari segi pengaturan kamera, dari segi fitur kamera, gue bisa kasih nilai ini, nilainya 6 dari 1 sampai 10. Terus kalau ngomongin hasil kamera, hasil foto,
Kalau hasil video gue nggak usah share ke lu karena bakal ngecewain sih hasil video ya. Kalau hasil foto masih bisa lah diandelin sikit-sikit. Ya gue ngarep apa sih, ini HP udah murah banget dulu. Awal masuk harga 4 juta ya kan. Bahkan ada yang jual nggak ngotak sampai 6 juta. Harga resmi 3 juta 900 berapa? 399. Kalau nggak salah sih, lupa gue. Ya pokoknya sekitar 4 juta. Jadi untuk hasil kamera ini masih bisa diandelin, masih bisa lu nge-capture yang agak-agak detail dikit. Oke, kesimpulannya, HP yang satu ini di tahun 2021 pada saat video ini dibuat ya kan, apakah masih worth it atau tidak? Jawabannya tidak sama sekali. Kali ini gue berani bilang tidak worth it sama sekali. Sama sekali tidak worth it cuy, seriusan. Lu kalau beli second, banyak banget dari unit-unit stok-stok yang bertebaran di Indo tuh yang nggak support sama SIM card. Jadi banyak yang cuman WiFi only dan lain-lain. Ya pokoknya HP ini ribet lah ya.